Kamu kan taunya buzzer, oh dia orang yang pakai pakai fake account terus ngepost sesuai dengan ngepost banyak di satu akun gitu kan. Kala beropini di medsos, PKS minta buzzer ditindak. Ditulis oleh Papa Dimas dari siward.com. Anggota Komisi 1 DPR RI Al-Muzammil Yusuf mengatakan kehadiran buzzer atau pendengung menjadi saluran utama suara pemerintahan di era masa kini. Kehadiran buzzer politik saat ini menurut dia cenderung menjadi pemecah belah bangsa, karena itu perlu ditindak tegas. Ia mengakui buzzer, khususnya buzzer politik, merupakan fenomena new media atau industri media baru yang mulai muncul belakangan ini. Sebagian menilai para buzzer sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga pemerintah perlu mengawasinya, jangan sampai justru merusak kedaulatan bangsa. Legislator Dapil Lampung 1 ini menambahkan, buzzer menjadi diperlukan sejumlah pihak di era sekarang, karena media massa yang mainstream diasumsikan tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh penguasa atau negara. Kendati demikian, ia juga menilai saat ini masih terjadi pemberitaan informasi yang asimetris dengan sistem demokrasi karena industri media mulai terjerat ke lingkaran kartel politik. Menurut dia, saat ini para oligarki yang menguasai ekonomi, industri media dan politik secara tidak langsung memberi dampak kepada arus peredaran informasi. Omongannya bulat ya. Dia malu mengakui bahwa dirinya dan partainya kalah telak dalam berargumen di media sosial. Tidak mampu melakukan kontra opini berdasarkan data dan fakta yang real, sehingga argumen mereka mudah dipatahkan oleh pegiat media sosial yang pro terhadap pemerintah. Sebab mereka hanya mampu mengerahkan buzzer yang banyak dari segi kuantitas, tanpa dibarengi kualitas SDM yang mumpuni, gaptek dan kurang literasi. Dia menganggap yang pro pemerintah sebagai buzzer. Lalu golongan kalian disebut apa? Mujahid cyber. Lalu minta pemerintah menertibkan dan menindak tegas para buzzer ini. Ibarat bocil yang kalah main layangan, lalu ngadu ke bapaknya. Atau ibarat main bola, timnya kalah karena kualitas permainannya kelas terkam. Lalu minta wasit mendiskualifikasi lawannya. Kalau wasit nggak mau, dianggap memihak dan beras sebelah. Kalau memang mau bermedsos, persiapkan dulu SDM-nya. Kalau perlu beri pelatihan yang mantap, terutama bagaimana menyajikan opini yang berkualitas berdasarkan data dan fakta. Tapi mau pakai data dan fakta yang mana? Kenyataannya memang data dan fakta yang menyangkut oposisi, terutama PKS nggak punya catatan yang baik, apalagi PKS sudah dikenal masyarakat sebagai partai kontroversial yang anti Pancasila. Makanya masih, kalau belum siap main medsos, mending main layangan aja deh. Kalau putuskan bisa beli lagi. Setuju? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Itu keputusannya, Lisnya. Sepakat kita untuk memutus Saudara Taufik memecat sebagai kader Gerindra. Mulai keputusan itu disampaikan pada ya. Itu keputusannya MKPRI. Pada saat Pilpres ya 2019. Dunia berputar. Dulu ngotot mau lengserkan Ahok, kini M. Taufik yang dilengserkan Gerindra. Ditulis oleh Ferry Patli dari siward.com. Beda pandangan atau gak setuju dengan kepala daerah atau gubernur atau bupati atau wali kota sebenarnya sah-sah saja. Karena jangankan dengan mereka yang orang jauh, dengan istri sendiri saja yang tinggal seatap, kita kerap berbeda pandangan. Dan beda pendapat itu sebenarnya sunatullah alias pasti terjadi. Karena kita ini kepalanya saja sama hitam, tapi pemikiran berbeda-beda. Keinginan atau kehendak juga tidak sama. Itulah kenapa ada yang namanya musyawarah, dalam rangka untuk mencari jalan tengah atas perbedaan pendapat ini. Kemudian ada juga voting, yakni pengambilan keputusan bersama yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Namun ada juga loh orang yang beda pendapat dengan gubernurnya auto mau melengsarkan si gubernur tersebut. Inilah yang sebenarnya jadi masalah. Pertanyaannya, siapakah yang hendak mengkudeta gubernur itu? Siapa lagi kalau bukan M. Taufik? Sedangkan gubernur yang mau dilengsarkannya adalah Ahok. Memang kala itu Ahok tidak mau tunduk sama sekali dengan anggota DPRD DKI.
terutama soal anggaran. Hal inilah yang kemudian membuat M. Taufik benci banget sama dia. Lantas, bagaimana caranya M. Taufik melengsarkan Ahok? Cukup banyak sih hal yang dia lakukan. Pertama, merangkul kelompok-kelompok intoleran yang tidak mau Ahok jadi gubernur karena faktor agamanya. Seperti pada tahun 2014 silam, Gerakan Masyarakat Jakarta atau GMJ menggelar demo di depan gedung DPRD DKI menolak Ahok diangkat menjadi gubernur DKI. Nah, seperti tanpa bersalah, Taufik turut berorasi di demo tersebut. Kami dari Koalisi Merah Putih akan berjuang mati-matian menggunakan kewenangan kami. Insya Allah, dalam waktu tidak terlalu lama, keinginan saudara-saudara melengsarkan Ahok segera terwujud. Ujarnya dengan nada berapi-api. Jadi kelihatan agak unik si Taufik ini. Kenapa? Dia yang seharusnya menampung aspirasi peserta demo, malah ikut-ikutan jadi pendemo pula. Yang ada malah kelihatan banget kalau demo itu tidak alamiah. Seolah-olah sebelum demo digelar, GMJ dan Taufik sudah bertemu duluan dan merencanakan itu semua. Usut punya usut, ternyata GMJ tersebut isinya FPI juga. Masanya Laskar FPI tapi mengatasnamakan GMJ. Mungkin biar seolah-olah kelompok mereka banyak kali ya. Maka selain FPI dibuatlah kelompok baru Gerakan Masyarakat Jakarta. Padahal orangnya cuma itu-itu saja. Di samping itu, M. Taufik juga menjalin kerjasama dengan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang punya niat sama dengan dirinya seperti Haji Lulung dan Nasrullah dari PKS. Namun ternyata kala itu Ahok terlalu kuat untuk dilengsarkan oleh Taufik, FPI DKK. Hanya saja bukan Taufik namanya kalau tidak panjang akal. Ia pun berusaha melengsarkan Ahok lewat jalur lain, yakni melalui hak angket. Untuk mewujudkan itu semua dibuatlah alasan yang dibuat-buat, yakni Ahok mengirimkan draft APBD DKI 2015 yang bukan kesepakatan dengan anggota DPRD DKI. Selanjutnya, ia juga menandatangani spanduk yang bertuliskan Say No to Ahok. Kasihan sebenarnya, lihat dia, padahal mantan ketua KPU DKI dan anggota dewan, tapi kelakuannya mirip-mirip mahasiswa, pakai acara menggalang spanduk segala. Lalu apakah yang dilakukan oleh Taufik itu berhasil? Tidak sama sekali, Ferguson. Ahok masih saja menjabat sebagai gubernur DKI hingga berakhir masa jabatannya pada tahun 2017 silam. Nah, sekarang justru yang terjadi sebaliknya. Pepatah siapa yang menabur angin akan menuai badai benar-benar berlaku pada diri M. Taufik. Dia yang dulu ngotot melengsarkan Ahok, kini giliran dia yang dilengsarkan oleh Gerindra. Tidak hanya sekali tapi 3 kali Taufik kena lengsar, dan itu dilakukan dalam waktu berdekatan. Alias luka lama belum sembuh tapi sudah dibuat luka baru. Pada 2020 lalu posisinya sebagai ketua DPD Gerindra DKI yang dicopot. Penggantinya adalah Wagub DKI saat ini Reza Patria.